Jadi saya kira acara itu di luar dari konteks pembicaraan kerja sama. Itu mungkin acara-acara sosial, acara-acara kemasyarakatan. Alhamdulillah kami juga dapat undangan, tapi undangan itu karena kita sudah ada jadwal pertemuan dengan Koperasi Lakea, jadi jadwal yang sama tidak bisa kita hadiri tadi malam. Kemudian yang berikut soal kerjasama dengan koperasi, hasil pembicaraan terakhir dengan teman-teman koperasi Bodi bahwa tugas Perumda yang pada saat itu dimediasi oleh PUPR dan dipimpin rapat itu oleh Sekda. Iya. Pada saat itu kesimpulannya bahwa Perumda tetap bertanggung jawab untuk melanjutkan proses dokumentasi perizinan. Sekarang ini kita tinggal menunggu undangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk seminar akhir terhadap proses UKL-UPL yang dilakukan oleh konsultan. Nah, kemudian tentang usulan mereka siapa yang akan menjadi mitra oleh koperasi, ya saya pikir ini kebebasan mereka untuk memberikan siapa yang mereka pilih. Ya, usulan-usulan tentang itu. Nah, di kami legalitas mereka kita urus duluan. Buat apa mereka punya mitra? Biar investor dari mana yang mereka datangkan, kalau status mereka itu belum berizin, itu sama sekali tidak bisa bergerak. Nah, sehingga itu yang kita capai dulu, kita percepat dulu supaya sudah bisa action, karena yang kami dapatkan dari komitmen dengan koperasi itu adalah bahwa kami mendapatkan hak yang sama Perumda, atas nama Perumda, dalam hal ini daerah, insya Allah bisa mendapatkan pembagian hasil produksi itu ya, sekitar 10%. Berarti betul ya, disampaikan oleh Pak Jon itu. Iya. Oh, ada Pak Jon juga? Iya. Jontan? Iya, itu yang Pak Jon. Suaminya Yeyen? Iya. Nah, jadi saya kira kita tidak ada masalah soal siapa, hanya saja kita harus memastikan bahwa proses perizinan sudah dapat rekom dari Bupati, tiba lagi di provinsi, karena pada finishing AMDALNet itu atau UKL-UPL itu, finishingnya itu ada rekomendasi gubernur. Nanti sudah keluar semua itu, baru kita lagi menyusun RKAB. Nah, di RKAB ini setelah itu mungkin sudah ada perintah untuk action. Nah, berarti keberadaan Ibu Yeyen di sana tidak ada masalah. Kalau kami tidak mempermasalahkan itu, yang jadi masalah itu ya soal apakah misalnya ditanya Ibu Yeyen sudah mengkonfirmasi ke kami tentang itu, ya kami kalau pertemuan sudah pernah ketemu, bahkan ada Pak Bupati pada saat lalu itu di Jakarta sudah pernah ketemu. Nah, saya tetap pada posisi pendirian saya mengurus, bertanggung jawab menyelesaikan dokumen yang sudah kita sepakati. Nah, karena kehadiran pemerintah, kehadiran Pemda atau dalam hal ini mengurus tambang di situ Perumda, ya untuk memastikan bahwa status hukum izin mereka itu betul-betul ada. Saya tidak mau masyarakat kita atau ketua-ketua koperasi berhadapan dengan proses hukum. Seperti yang disampaikan Camat tadi malam. Disampaikan Camat semalam bahwa hak pembentukan koperasi, seluruh pengurus koperasi tidak bisa di luar desa itu. Harus masyarakat setempat.
Berarti clear Pak ya, soal keberadaan Ibu Yayen dengan koperasi dengan Perumda itu tidak ada, berarti ada kolaborasi namanya. Kolaborasi. Soal resmi kolaborasinya kan MOU-nya kalau misalnya ada keterlibatan Pemda di situ belum ada kita, Perumda belum ada kita tanda tangan ini. Tetapi itu rencana mereka, ya kita serahkan ke mereka untuk serahkan ke koperasi bernegosiasi. Nah, kalaupun misalnya ada penawaran dari kita, saya juga menyatakan bahwa itu nanti sudah ada dokumennya, nanti sudah selesai. Jangan kita bernegosiasi, dokumennya belum ada. Nah, itu bisa jadi sasaran tembaknya para penegak hukum itu. Izin Pak Direktur Perumda, saya mau tanyakan terkait pengajuan IPR yang telah dalam proses pengajuan ini, apa saja poin-poin apa saja yang diajukan dicantumkan dalam pengajuan IPR? Satu, apakah ada poin harus menggunakan, kita ketahui bersama izin pertambangan rakyat. Kalau izin pertambangan rakyat ini kan linear Pak, emas, tapi tidak bisa menggunakan alat berat, harus manual. Apakah masuk poin itu menggunakan, diwajibkan menggunakan alat berat atau tidak? Ya. Jadi dalam ketentuan tentang nanti mungkin bisa dibaca, ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025, ada Permen SDM nomor 18, itu menyangkut masalah aktivitas izin pertambangan rakyat. Dipertanyakan apakah bisa menggunakan kalau konsep awalnya itu setiap koperasi hanya dibolehkan menggunakan satu alat berat. Satu. Nah, kalaupun misalnya ada kebijakan khawatir nanti para koperasi ini tidak bisa menjalankan dengan baik tentang peralatan ini, jangan sembarangan. Nah, nanti ini ada pengaturan yang mungkin disepakati, ada pemerintah daerah, ada kepolisian, ada kejaksaan yang menyepakati bahwa diberikan batasan sampai seperti ini. Nah, tetapi konsep awalnya itu saya pernah melihat bahwa itu dibolehkan satu koperasi satu alat berat. Nah, jadi tetapi ini kan juga kalau kita menggunakan satu mitra misalnya, mungkin satu mitra itu tidak bisa dia sekali kerja itu 9 koperasi. Mungkin dia tahap-tahap dulu toh. Nah, pertama 2 koperasi, bulan berikut 2 koperasi, seterusnya. Dan kita juga sepakati dengan 9 koperasi itu pada awal-awal kita melaksanakan rapat-rapat dengan mereka, bahwa supaya tidak ada yang dianaktirikan, 9 itu misalnya yang beroperasi baru 2 atau 3 koperasi. Bagaimana pendapatannya itu? Nah, produksinya itu kalau bisa dibagi rata dulu, ya kan? Tanggung renteng. Jadi kalau misalnya di aktivitas awal itu hasilnya misalnya cuma 1 kilo 1 bulan, nah berarti yang 1 kilo bersih itulah yang dibagi ke 9 koperasi itu. Nah. Terus begini Pak, soal pembiayaan, apakah pembiayaan pengurusan izin itu dibebankan terhadap koperasi atau Perumda yang artinya koperasi ini Ibu ya sebagai mitra mungkin mereka artinya kan kalau saya melihat ya, pemilik izin ini adalah koperasi. Yang memfasilitasi ini adalah Perumda berdasarkan perintah Pemda untuk membantu koperasi agar supaya intinya kan sejak awal koperasi ini dibolehkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan aktivitas pertambangan, pasti masyarakat kita yang ada di desa-desa masih khawatir ini pembentukan izinnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan hadirnya kita di situ membantu mereka untuk memproses perizinannya. Nah, adapun yang kita sepakati awal bahwa ini akan menjadi tanggung jawab Perumda.
semua perizinan. Karena mahal. Setiap izin itu saya yakin belum beroperasi hanya dengan izin saja itu sudah membutuhkan biaya ratusan juta satu koperasi. Nah, kalau dikali Bahkan 1 miliaran. ya dikali 9 sudah berapa? Nah, tentu calon-calon mitra ini juga mau menawarkan membantu itu. Oh, Ya kan? Pasti Ibu Yeyen juga mau membantu. Sudah, kami akan bebaskan. Nah, tentu para mitra-mitra ini juga berkeinginan, Pak Perumda, sudah kami saja yang urus dia punya biaya-biaya. ya. Oke, karena ini sudah jalan, semua biaya yang sudah kami keluarkan ini kami habiskan, selesaikan dulu. Begitu kalian masuk, baru di situ kita akan perhitungkan kira-kira apakah biaya yang sudah Perumda keluarkan ini kalian ganti atau bagaimana. Nanti kita sepakati bersama. Iya. Ya kan? Berarti Belum ada pembicaraan itu dibangun, Pak? Atau sudah dibangun? Sudah itulah yang saya bilang, kalau pembicaraan spesifik belum ada. Kita masih memenuhi tanggung jawab kita dulu. Nah, berarti sebelum artinya kan mitra juga ini berarti membantu Pemda. ya, Ya kan? Membantu Pemda karena kita sudah membantu koperasi. Di tingkat kecil kita sudah bantu, kita selesaikan. Nanti kalau ada mitra orang-orang berduit ini, karena semua mau begitu Pak. Bukan cuma Pak Ibu Yeyen, yang lain juga begitu. Nah, sehingga oke, Ibu Yeyen kan sudah akrab dengan koperasi ini. Daripada mitra lain maunya begitu, sudah kan ibu yang lanjutkan saja. Ya, 9 koperasi semua. Oh, berarti mantap kalau begitu. Mantap. Cuma Itu yang saya mau cari. saya bilang tuntaskan dulu tanggung jawab kami. Iya, Karena di kami dengan kesepakatan kami diberikan hasil produksi 10% dan itu kami sudah merasa lega, selesai urusan. selesai. Cuma Duduk ada dia. hasil masuk. Kita lagi pindah, ada lagi ini yang insya Allah tahun ini lagi usulan Pemda yang 41 titik koordinat itu. Menurut Pak Bupati sudah ada datang lagi 10 ini yang mau diproses. Kita urus yang lain lagi. Sambil seperti itu, Merinding sakit. insya Allah Pak. Izin Pak Direktur. Kalau 9 koperasi yang ada di berkedudukan Desa Bodi, Kecamatan Palele Barat, apakah prosesnya untuk kabupaten sejauh ini sudah Sampai di mana? Izinnya. Iya. Sekarang kita sudah selesai akta, sudah selesai PKKPR, sudah dalam proses 80 menuju 90% UKL UPL. Rencana teknis B3 juga sudah selesai. Saya dikabarkan sudah sekitar 80-an%, sudah hampir selesai. Nah, ini tinggal mau seminar akhir ini. Berarti selangkah lagi, Pak. Selangkah lagi, Pak. Selangkah lagi sudah. Begitu. Cikasda pendukung. Saya sudah dikontak dari Dinas Cikasda bahwa Pak sudah selesai, silakan datang ke Palu untuk komunikasi. Saya bilang begini supaya satu kali jalan. Ini kan juga UKL-UPL ini sudah mau undang para ketua koperasi atau perwakilan untuk hadir di Palu. Saya tuntaskan dulu ini dia punya draft pernyataan-pernyataan mereka. Mungkin sebentar atau besok saya kirim ke mereka. Nah, nanti kalau sudah ditandatangani, sudah ada jadwal dari provinsi baru kita. Nah, barulah setelah itu kita menghadap gubernur, rekomendasi bupati sudah keluar, kita menghadap gubernur. Setelah rekomendasi gubernur keluar, terbitlah lagi yang kita urus dokumen RKB. Begitu RKB sudah tenaga teknis tambangnya juga sudah ditetapkan. Wah, sudah. Bismillah.